Halo sahabat Citizen. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak aspek yang hampir sama. Bahkan bahasa kedua negara ini juga tidak berbeda jauh, sehingga orang-orang dari kedua negara ini tidak terlalu sulit memahami bahasa satu sama lain. Bahkan baru-baru ini warganet di Malaysia curhat anaknya lebih lancar berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu, bahasa negara Malaysia itu sendiri. Mereka khawatir bahasa nasional mereka akan ditinggalkan karena banyak anak-anak di sana yang lebih lancar menggunakan bahasa Indonesia. Curhatan itu ramai di Facebook hingga diunggah ulang banyak akun di Instagram. Unggahan itu memperlihatkan keresahan beberapa warganet di Malaysia dengan perkembangan bahasa Indonesia di negaranya. Jangan heran kalau anak-anak sekarang 10 tahun lagi semuanya bisa berbahasa Indonesia. Orang luar datang ke Sabah selalu mengunjungi Jakarta. Nah, disebutkan bahasa Indonesia sangat berkembang di Malaysia melalui media sosial YouTube hingga film-film Indonesia yang dikonsumsi anak-anak di sana. Hingga kemudian mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pakar studi etnis Malaysia menyatakan sudah saatnya kekuatan politik mengakui bahwa mereka gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras negeri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba reaksi sebuah video dan mengajak teman-teman untuk mengajak melihat sebuah video dengan judul bahasa Melayu di Malaysia tidak mampu menyatukan ras ataupun kaum di Malaysia. Kenapa? Karena persoalan bahasa di Malaysia masih menjadi persoalan yang mengancam persatuan dan tidak menampakkan jati dirinya sebagai bangsa Melayu, karena ada beberapa hal yang menyebabkan seperti ini, karena masih banyak warga Malaysia terutama keturunan Cina juga India yang tidak fasih bahasa Melayu, bahkan ada yang tidak bisa berbahasa Melayu karena hal-hal tertentu dan salah satunya juga sistem pendidikannya. Oke, lanjut kita melihat videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Perlu diakui bahwa bahasa Melayu telah gagal digunakan untuk memupuk persatuan. Padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang, kata Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia, Teo Kok Seong, dalam sebuah diskusi merujuk pada capaian Indonesia dalam menyatukan 1.500 suku bangsa melalui kesamaan penggunaan bahasa Indonesia. Teo Kok Seong mengatakan, warga Malaysia saat ini tidak memiliki identitas yang sama sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Dia mengatakan Malaysia perlu melihat di mana kegagalannya dalam menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan rakyat. Menurut dia, banyak warga yang tidak bangga atau tidak sayang pada bahasa nasional. Teo mengimbau masyarakat Melayu untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat bahasa tersebut. Mantan dosen Universiti Malaysia, Nik Safiah Karim, mengatakan orang Melayu sendiri tidak bangga dengan bahasa ibu mereka, tetapi lebih senang berbicara dalam bahasa lain. Bahkan para pemimpin partai berbasis Melayu sangat sedikit menggunakan bahasa Melayu ketika memperjuangkan perjuangan mereka. Rupanya bahasa Indonesia memiliki potensi lebih baik ketimbang bahasa Melayu di Malaysia. Berikut ini adalah faktanya. Yang pertama, bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari daripada bahasa Melayu.
bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari daripada bahasa Melayu. Sebab kata yang dibaca sama dengan yang ditulis, dan kita menyerap istilah asing melalui tulisan, bukan ucapan. Contoh, kita punya istilah bahasa Inggris, diserap bahasa mereka jadi bus, jadi dibaca adalah bus, dan kita bahasa Indonesia diserap jadi bis, bacanya juga bis. Yang kedua, durasi belajar relatif lebih cepat. Berdasarkan hasil dari pembelajaran daring, sepanjang masa pandemi COVID-19, peserta pembelajaran bahasa Indonesia belajar seminggu sekali dengan durasi 2 jam per pertemuan. Tempo 10 kali pertemuan. Di akhir pertemuan itu sudah bisa bercakap, kasih pidato singkat sederhana, perkenalan dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian ya, memang faktanya seperti itu di sana ya, dimana bahasa masih menjadi persoalan sebagai pencarian jati diri negara Malaysia. Ini karena kata Profesor Malaysia, bukan kata aku ya, karena persoalan bahasa di Malaysia nggak kelar-kelar dan selalu diperbincangkan ya. Bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di videonya. Jangan lupa like dan subscribe.